Awalnya hanya makan siang, lalu kopi di sore hari, hingga akhirnya satu malam di kamar hotel. Hai, sekarang aku mau bacain cerita tentang perselingkuhan dengan judul Di Antara Dua Hati. Selamat mendengarkan. Di Antara Dua Hati. Malam itu hujan turun perlahan, seakan ikut menangisi apa yang sedang dirasakan oleh Lila. Di meja makan rumahnya yang megah, ia duduk termenung, menatap ponsel yang terus bergetar. Nama yang muncul di layar bukanlah nama suaminya, Arman, melainkan Reja. Reja adalah teman lama yang tiba-tiba hadir kembali dalam hidup Lila setelah 10 tahun berlalu. Mereka dulu pernah dekat, tapi keadaan tak pernah memungkinkan mereka untuk bersama. Saat Reja muncul kembali, Lila sedang berada di titik paling rapuh dalam pernikahannya. Arman, suaminya, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ambisinya. Ucapan manis dan pelukan hangat sudah menjadi barang langka. Lila merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ketika Reja mulai mengirim pesan, menanyakan kabar, mengenang masa lalu, Lila tak kuasa menolak kehangatan itu. Apa yang dimulai dengan nostalgia perlahan berubah menjadi candu. Reja membuatnya merasa diinginkan, didengarkan, dicintai. Awalnya hanya makan siang, lalu kopi di sore hari, hingga akhirnya satu malam di kamar hotel yang tidak seharusnya mereka kunjungi bersama. Setelah malam itu, rasa bersalah menghantui Lila. Ia mulai menghindar dari Reja, tetapi juga semakin sulit menatap wajah Arman. Ada jarak di antara mereka, jarak yang kini dipenuhi rahasia. Satu malam, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia memeluk Lila dari belakang, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Aku tahu, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, tapi aku ingin perbaikinya, katanya pelan. Lila menangis, bukan karena bahagia, tetapi karena kenyataan bahwa perasaan bersalah itu kini semakin berat. Maafkan aku, Man, bisiknya lirih. Arman terdiam mendengar bisikan lirih Lila. Pelukannya mengendur, dan ia berbalik menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata. Maaf, untuk apa? Tanyanya, suaranya tenang, tapi sorot matanya penuh kecurigaan. Lila tak bisa menjawab, tenggorokannya tercekat. Sekian lama menyimpan rahasia, kini ia berdiri di hadapan pria yang paling ia lukai, tanpa dia tahu seberapa dalam luka itu sebenarnya. Ada yang ingin kamu ceritakan, Lila? Lanjut Arman. Kali ini lebih tegas. Lila menarik napas panjang. Ia tahu jika malam ini ia memilih untuk terus berbohong, luka itu akan makin dalam. Tapi jika ia jujur, rumah tangga mereka bisa runtuh dalam sekejap. Aku pernah bertemu lagi dengan Reja, katanya akhirnya. Arman mengernyit. Reja siapa? Teman lamaku. Dulu kita kuliah bareng. Beberapa bulan lalu dia muncul lagi. Kami sempat sering bertemu. Lila menjelaskan, nadanya bergetar. Tatapan Arman semakin tajam, seakan mencoba membaca isi hati istrinya. Kalian hanya bertemu? Tanya pelan tapi penuh tekanan. Lila menggeleng pelan. Tidak, oh iya love man, hanya sekali. Tapi aku berhenti, aku menghindar.
Aku tahu itu salah. Suasana mendadak hening. Hanya suara detak jam, dinding, dan rintih hujan yang terdengar di antara mereka. Arman berdiri, melangkah mundur dengan wajah datar, seperti tak mampu menampung emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Aku butuh waktu, katanya singkat. Sebelum melangkah ke kamar kerja dan menutup pintu tanpa menoleh lagi. Malam itu, Lila tidur di ruang tamu sendirian. Bantalnya basah oleh air mata. Ia tahu, kejujurannya mungkin baru saja menghancurkan segalanya. Tapi menyembunyikannya akan lebih menyakitkan di kemudian hari. Ceritanya cukup dramatis. Tapi menurut kalian, cerita ini tuh relate banget gak sih sama mungkin di lingkungan sekitar kita atau orang lain di luar sana gitu ya, bahwa kadang perselingkuhan tuh datangnya ya dari orang terdekat kita gitu ya, atau yang pernah dulu kita kenal. Kenapa sih bisa terjadi perselingkuhan kayak gitu? Biasanya karena ya tadi, suami atau pasangan tuh terlalu sibuk bekerja, lupa nanyain kabar istri atau pasangannya, atau lupa memberikan perhatian yang lebih. Padahal seorang perempuan tuh lebih butuh ya kasih sayang, perhatian, karena perempuan itu kan lebih kepada perasaan ya. Ketika perasaannya tidak dipenuhi atau perhatiannya tidak dipenuhi dengan si suami, terkadang ada satu sosok pria yang dulu hadir dan memberikan perhatian yang begitu dalam, ya sang istri akhirnya tertarik. Coba deh, kalau menurut kalian gimana tentang cerita ini? Sampai ketemu di cerita selanjutnya.